Assalamualaikum Bu Yuli, Waalaikumsalam Pak. apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Bapak sendiri apa kabarnya? Baik juga. Hari ini katanya Bu Yuli mau melakukan coaching ya Bu ya? Iya benar Pak. Kalau boleh tahu Bu, dengan siapa? Nah saya hari ini ada coaching Pak dengan Pak Imron. Baik, sebelum memulai coachingnya Bu, Ya. ada beberapa hal yang pengen saya sampaikan ke Ibu. Jadi, boleh saya nanti melihat percakapan coachingnya Ibu nanti? Oh iya silakan Pak. Nanti saya akan melihat Bu alur ceritanya bagaimana, sesuai tidak dengan rubrik penilaian. Ya. Habis itu saya juga kepengen tahu kompetisi apa yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching yang Ibu lakukan. Baik, karena ini kegiatan coaching ya Pak ya, tentunya kompetensi yang ingin saya kembangkan tuh kompetensi inti. Kan ada kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee. Dari apa namanya tadi yang Ibu sebutkan tadi itu, menurut Ibu yang kepengen menjadi, yang Ibu kepengen apa namanya lebih prioritaskan untuk ditingkatkan yang mana Bu? Ya, yang ingin lebih saya prioritaskan Pak, tentunya terampil dalam kompetensi memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee. Karena supaya saya bisa menggali ide-ide, solusi pemikiran tentang masalah yang dihadapi oleh coachee itu sendiri Pak. Jadi pertanyaan berbobot Bu ya, Iya, yang benar memang sekali. kepengen Ibu apa namanya explore lebih dalam gitu ya Bu ya. Iya, benar Pak. Karena saya ingin coachee saya ini dapat memiliki solusi untuk permasalahannya. Baik Bu Yuli, sepertinya saya sudah nangkap dan Ibu juga sudah paham. Nanti saya akan mengamati Ibu. Kalau boleh Bu, silakan Ibu panggil Pak Imronnya. Oh iya Pak, terima kasih. Saya akan panggil Pak Imron dulu ya Pak ya. Ya silakan. Ya, siang Pak Imron. Siang Ibu. Pak Imron perkenalkan ini Pak Heri dan Pak Eri, ini Pak Imron. Oh ini Pak Imron ya? Ya, saya Ibu Sakti. Aman. Apa kabar Pak Imron? Alhamdulillah sehat. Ya. Oh iya Pak Imron, sebelum memulai proses coachingnya Pak Imron, boleh kan saya ikut apa namanya mengamati proses berjalannya apa namanya coaching yang akan Bu Yuli dan Pak Imron laksanakan hari ini? Tentu saja boleh Pak, silakan Pak. Terima kasih banyak Pak Imron. Sama-sama Pak Heri. Iya, jadi seperti yang saya katakan kemarin Pak, jadi kita ngobrolnya hari ini ditemani Pak Heri, sekaligus sebagai supervisor kita ya Pak ya. Jadi boleh nanti santai saja Pak Imron ya, prosesnya kita enak lah jalannya gitu. Iya, gimana kabarnya Pak Imron? Alhamdulillah sehat Bu. Oh sehat ya. Jadi kan kemarin ngechat nih, ngajak Ya, ngopi nih, betul. ada apa nih gerangan nih? Itulah Bu, ada permasalahan dan saya tuh buntu dengan permasalahan itu. Oh Jadi iya. niatnya ke sini mau ya mungkin berbagi pengalaman saya ini. Mungkin Ibu bisa memberikan solusi. Jadi itulah tujuan saya. Oh iya. Tadi kan Bapak bilang Bapak ngerasa buntu ya. Ya. Buntu seperti apa yang Bapak maksud? Bisa diceritakan? Jadi begini Bu ya, geopolitik itu kan banyak ya gerakan dan inovasi gitu ya. Selalu penuh dengan pembaharuan gitu dunia pendidikan itu kan. Nah, cuman kadang-kadang di sekolah kita ini ada terpecah lah. Jadi ada yang guru senior, ada yang guru junior. Nah, permasalahannya inilah yang sedang saya hadapi ini. Jadi ada semacam pemisahan gitu antara guru senior dengan guru yang junior begitu. Jadi Pak Imron di sini inginnya situasi yang seperti apa? Karena dari yang saya tangkap ada guru senior yang susah sekali berkolaborasi ya Pak ya. Ya, Ditambah lagi rekan-rekan Pak Imron tadi kayaknya mudah-mudahan ini semangat gerakan tinggi ini jadi hilang nih Pak ya. ya betul. Nah Pak Imron ini ingin kita bicarakan yang mana nih sekarang? Saya inginnya itu tidak ada lagi istilah pembatas gitu antara senior dengan junior begitu. Yang saya harapkan. Iya, jadi maksudnya supaya ada komunikasi yang baik antara generasi senior sama generasi muda agar tetap setara, gitu ya Pak Imron ya? Betul sekali. Niat saya sekolah saya. Kalau saya boleh tahu, tadi kan dikatakan sama Pak Imron bahwa para guru senior ini kan sudah banyak makan asam garam ya Pak ya? Betul. Nah, apa nih sebetulnya Pak Imron tahu mengapa sekarang mereka dikatakan sukar untuk berkolaborasi? Apa yang Pak Imron ketahui dari diri mereka?
Bisa jadi sih paradigma Bu ya. Mereka mungkin memiliki paradigma sebagai senior, mungkin kan merasa lebih tua, jadi sudah banyak merasa banyak pengalaman gitu, atau sudah kenyang dengan asam garam gitu kan. Nah, kemudian justru di situlah permasalahan itu. Saya tuh inginnya tuh mereka tuh bersatu, sudah nggak ada lagi sekat-sekat gitu antara guru senior dengan guru senior gitu. Iya, jadi ada perasaan karena lebih senior, jadi saya lebih tahu mungkin seperti itu ya Pak ya. Padahal dalam konteks yang sekarang ini itu udah nggak relevan. Tinggal dipoles lagi, bahkan kolaborasinya bahkan bagus lebih berjalan. Nah, ini Pak Imron. Satu sisi mungkin mereka merasa senior, tapi kalau Pak Imron amati, ada nggak sih sesuatu yang menjadi modal untuk mereka yang berkolaborasi? Karena selama ini kan kita tahu nih posisi perubahan paradigma mereka seperti apa. Adakah Ya, kualitas guru senior yang Pak Imron lihat tadi ini jika digunakan akan mudah mereka berkolaborasi dengan yang guru muda ini? wah, saya rasa sih banyak loh Bu sebenarnya Bu, potensi Bu. Di antaranya pengalaman, pasti mereka pasti guru senior itu pasti lebih kaya dengan dibandingkan dengan juniornya. Ya. Kemudian otomatis cara guru senior ini pasti lebih keren kan. Nah, kemudian hanya saja situasi tertentu mereka ini harus lebih sadar diri lah. Ya. Kemudian maksudnya itu mungkin banyak khilaf dalam ya memperlakukan anak yang dilakukan tanpa sadar maupun dalam pembelajaran. Oke, nah jika Pak Imron ingin tahu hal itu, karena apa yang kita harus tahu kan otomatis tergantung dari informasi itu juga ya Pak ya. Menurut Pak Imron nih, apa nih yang Pak Imron lakukan agar bisa mengetahui potensi para guru senior itu? Saya rasa, saya pikir sih bisa dilakukan dengan ngobrol santai begitu ya. Artinya mereka perlu diajak berdiskusi begitu. Jadi suasana kehangatan atau akan terjalin di situ. Nah, jadi untuk dapat memposisikan mereka agar dapat membimbing guru-guru muda atau junior tadi, nah, menumbuh kembangkan potensinya. Kemudian sehingga para guru senior tadi secara tidak langsung dapat menempatkan posisi mereka. Kemudian pendekatan ini tentunya tidak bisa hanya dilakukan satu kali, tentu ada beberapa kali pertemuan yang harus dilakukan agar tadilah keakraban itu tercipta. Iya, kita nih bicara tentang berapa orang nih Pak Imron? Apakah di bawah 10 atau di bawah 5? Kalau saya amati sih sekitar 5 orang lah, 5 orang. 5 orang ya. Ya, Nah, ini yang Pak Imron inginkan, atau dalam bayangan Pak Imron ini untuk mengajak para guru senior ngobrol dari hati kan, Pak Imron ini ingin merencanakan atau melakukan percakapan yang seperti apa? saya pikir dengan bekal materi coaching ya, saya dapat selama pendidikan guru penggerak inilah ya, dengan cara inilah saya akan mengobrol pada mereka agar lebih nyambung begitu sama dengan pendidikan yang berbicara dengan hal-hal yang sesuai dengan profesi kami kan. Nah, jadi mengembangkan potensi para guru dengan meningkatkan kualitas mereka di sekolah maupun di kelas. Luar biasa. Jadi Pak Imron ini benar-benar langsung menyentuh jiwa pendidik mereka ya Pak ya, dengan menguatkan jiwa kepemimpinan mereka. Bukan hanya terhadap murid, namun juga dengan rekan pendidik lainnya. Sehingga peran mereka nih Pak sebagai senior itu dapat memberi teladan bagi guru muda. Keren sekali loh rencana Pak Imron ini. Keren ya Bu ya, saya juga jadi merasa ternyata uh, ide yang tadi mungkin terlintas dalam pikiran saya tuh bisa juga saya terapkan gitu Bu, untuk tadi pendekatan supaya tidak ada lagi gap antara junior dengan senior. Iya Pak, tampak sekali perbedaan ketika Bapak di awal kita berbicara tadi dengan ngobrolnya sekarang. Sepertinya Pak Imron ini melihat sesuatu dari obrolan kita. Benar gak sih? Benar sekali Bu, saya seperti itu. Saya tidak sabar nih dengan rencana Pak Imron. Kapan kira-kira akan mengajak ngobrol para guru senior tersebut? Apakah ada rencana dalam waktu dekat? Cepatnya sih Bu, karena sesuatu yang baik itu kan baiknya kita segerakan agar nanti juga saya bisa menyampaikan ketika nanti ada kendala, saya bisa bertemu dengan Ibu kembali untuk menindaklanjuti apa yang menjadi kendala saya dan apa rencana saya berikutnya. Iya benar. Respectnya Pak Imron tuh ditunjukkan dengan cara seperti itu. Oke, keren sekali Pak. Saya jadi tidak sabar mendengarkan hasilnya ketika kita lakukan karya bulan depan nanti. Baik dari segi percakapannya maupun dari tindakan yang mereka tunjukkan. Terima kasih Bu.
Senang loh saya bisa ngobrol sama Pak Imron hari ini, menginspirasi banget. Saya juga senang Bu dapat solusi yang Ibu berikan, masukan akhirnya mengiring saya untuk menemukan bagaimana saya bisa mengurangi gap yang terjadi di sekolah saya. Ya, Pak. Jadi kapan-kapan kita ngobrol lagi, mungkin kalau Pak Imron butuh teman sharing atau pemecahan masalah solusi, tentunya bisa menghubungi saya ya Pak ya. Baik Kita Ibu. Oke, terima kasih Bu ya sudah menyediakan waktu untuk saya. baik Bapak, sama-sama. Saya ini ada waktu juga nih, ada janji dengan kawan ini. Boleh saya permisi nih ya? Iya, silakan Bapak. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Imron. Oke, sama-sama. Baik Bu Yuli, Iya. dari tadi saya mengamati proses coaching yang Ibu lakukan dengan Pak Imron, itu menurut saya menarik Bu. Saya lihat agak gimana berjalannya penuh dinamika yang positif sekali lihat. Iya. Saya mau tanya sama Ibu nih, menurut catatan saya ini, ya, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan ke Ibu nih. Menurut Ibu, sudah seberapa jauh apa namanya tujuan yang ingin Ibu capai dari proses coaching itu? Iya, kalau menurut catatan saya nih Pak, sesuai dengan indikator ketercapaian yang saya sampaikan ke Bapak di awal tadi ya Pak ya, ini terlihat Pak bahwa Pak Imron ini sudah mulai memunculkan ide-ide, langkah yang akan beliau lakukan sudah jelas, mulai dari apa yang harus dipersiapkan, kemudian waktu perencanaan serta rencana aksi juga sudah mulai terlihat. Wah, ya memang tadi saya saksikan Bu, kayaknya memang Ibu kalau saya lihat memang sangat piawai dalam apa namanya menggali informasi dengan apa namanya memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga tadi Pak Imron saya lihat lebih aktif tadi itu, nampak benar lebih aktif Pak Imron. Iya, Kayaknya dia semakin Ibu giring semakin kayaknya Pak Imron wah asik dia ngobrol dengan Ibu kayaknya. iya bisa menggali ya Pak ya. Iya, hebat sekali Ibu ini Bu. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Terus menurut Ibu ini dari proses yang sudah kita lakukan tadi apa kira-kira yang mau Ibu kembangkan ke depannya lagi? Nah, dari kegiatan coaching saya tadi, Pak, yang ingin saya kembangkan itu terus melakukan kompetensi coaching ini, Pak, yang bagian bagaimana sih menggali pertanyaan berbobot kayak tadi, Pak. Karena saya ingin menggali lebih banyak lagi potensi yang ada pada diri Pak Imron ataupun rekan yang lainnya, Pak, supaya ide-ide yang muncul ini bisa lebih variatif lagi dan solusi yang didapatkan itu juga semakin baik tentunya ya, Pak, ya, atas permasalahan yang mereka miliki. Jadi kayaknya Ibu masih kepingin mengembangkan lebih jauh lagi ya. Iya, benar sekali, Pak. Itu yang akan terus saya kembangkan. Oke Bu. Jadi harapan saya juga gini Bu. Tadi kan saya lihat Ibu ini udah bagus sekali dalam proses coaching tadi. Terus harapan Iya. saya ke depannya kalau bisa Bu, Ibu bisa berbagi sama rekan-rekan di sekolah tampilan Ibu tadi dalam coaching itu tadi. Baik, Pak. Dengan senang hati, Pak. Eh, saya puas dengan proses yang udah Ibu jalani dengan Pak Imron. Saya sangat berterima kasih waktu kita sepertinya kita harus akhiri Bu. Iya, Bapak. Saya juga terima kasih banyak ya, Pak ya. Ya, kedepannya saya juga kepingin apa namanya di lain waktu, siapa tahu ada apa namanya waktu kita bertemu, saya kepingin juga mengetahui sejauh mana apa namanya pengembangan yang Ibu ada rencanakan. Baik. Segera akan saya kabari ke Bapak. Terima kasih Bu. Sama-sama, Bapak. Selamat siang Bu. Siang.